Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dulur-dulur, selamat berjumpa kembali bersama Ngaji Berjalan Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang alam kubur. Kebetulan background dalam video ini yaitu foto-foto atau gambar-gambar, yaitu area pemakaman atau komplek pemakaman di Desa Pacul, Bojonegoro, Jawa Timur. Kebetulan saya berkunjung ke area pemakaman ini untuk berziarah. Nah, kebetulan gambar-gambarnya diambil secara langsung, jadi original ya, bukan ngambil dari internet atau ngambil dari foto-foto lain ya. Ini original foto-foto yang diambil oleh saya sendiri di area pemakaman Desa Pacul, Bojonegoro, Jawa Timur. Baik, kita mulai saja tentang alam kubur ini, di mana alam kubur ini merupakan alam barzah, di mana alam barzah itu merupakan alam pembatas, gitu kan? Barzah itu dinding pembatas, maksudnya pembatas antara dunia dan alam kubur. Nah, alam kubur ini merupakan persinggahan pertama dalam rangkaian kehidupan akhirat. Jadi akhirat itu panjang, dari mulai alam kubur, terus nanti sampai ke padang mahsyar, yaumil hisab, jembatan Sirat dan lain-lain, sampai ke surga dan neraka. Jadi artinya surga dan neraka itu masih jauh, dan kita akan melalui fase, dan surga dan neraka itu masih jauh. Jadi pertama kali kita setelah mati, kita akan langsung masuk ke alam kubur. Nah, alam kubur inilah sebagai penentuan atau sebagai gambaran. Di sini diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya alam kubur itu tahap pertama dari kehidupan akhirat. Apabila seseorang selamat pada tahap pertama itu, maka ringanlah pada tahap-tahap berikutnya. Namun jika tidak selamat pada tahap pertama, maka untuk tahap-tahap selanjutnya lebih dahsyat. Maksudnya lebih mengerikan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Di sini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa alam kubur itu adalah tahap pertama dari kehidupan akhirat. Jadi bagi orang yang soleh, begitu masuk ke alam kubur, itu akan mendapatkan sambutan dari bumi. Bumi itu tanah, gitu kan? Apa sambutannya? Begitu orang soleh masuk ke alam kubur, maka ucapan bumi yaitu marhaban wa ahlan wa sahlan. Engkaulah orang yang kusenangi selama berjalan di atas punggungku, maksudnya permukaan bumi. Kini sesudah engkau dalam genggamanku, aku ingin memberikan kesenangan padamu. Seketika itu meluaslah alam kubur itu, dan kita tidak kesempitan lagi. Itu untuk orang yang soleh. Luasnya ya sejauh mata memandang. Dan di situ sudah bisa merasakan kesejukan surga, hembusan aroma-aroma surga, hal-hal yang berbau surga sudah terasa di situ bagi orang yang soleh. Maka di situ sesuai dengan sabda Rasul tadi, bahwasanya alam kubur itu adalah tahap pertama dari kehidupan akhirat. Jadi kalau kita selamat di alam kubur tersebut, itu dengan tanda-tandanya kita akan mendapatkan semilir-semilir gitu kan, semilir-semilir bau-bau aroma surga. Bahkan kita pun sudah diperlakukan baik di alam kubur, insya Allah kita akan menjadi predikat orang yang soleh dan kesananya akan selamat. Tapi kalau sebaliknya, kita sebagai orang yang durhaka, yang banyak dosa, yang hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan, kezoliman di muka bumi, maka begitu kita mati masuk ke alam kubur, bumi akan menyambutnya dengan ucapan la marhaban wala ahlan wa sahlan. Engkaulah orang yang kubenci selama berada di punggungku, maksudnya di permukaan bumi. Setelah engkau sekarang berada di dalam kekuasaanku, akan engkau rasakan pembalasanku. Nah, saat itu juga bumi menghimpitnya. Begitu menghimpit, dan sudah bisa ditebak oleh kita akan seperti apa rasanya. Panas, pengap, dan tersiksa. Sudah tidak ada semilir-semilir bau surga. Sudah tidak ada tanda-tanda kita dihormati, kita tanda-tanda baik, semuanya mengerikan. Kalau kita sudah masuk ke alam kubur tersebut dengan membahayakan seperti itu, dengan mengerikan seperti itu, maka bahayalah. Nantinya sampai ke sana-sananya akan sulit untuk mendapatkan keselamatan. Itu sebagai tandanya sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW.
Sekali lagi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya alam kubur itu merupakan tahap pertama dari kehidupan akhirat. Apabila seseorang selamat pada tahap pertama itu, maka ringanlah pada tahap-tahap berikutnya. Jika tidak selamat pada tahap pertama, maka untuk tahap-tahap selanjutnya lebih dahsyat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita, sebagai alarm buat kita, warning kalau bahasa kita. Nah, untuk kita mawas diri, kita persiapkan mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih berada di muka bumi, gunakan bumi ini kita untuk beribadah kepada Allah, perbanyak sholawat, perbanyak sodako, perbanyak juga sholat, sujud, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan semua maksiat. Mungkin bagi yang tidak bisa sekaligus, pelan-pelan insya Allah, asal kita berniat untuk hijrah, insya Allah akan mendapatkan ridho Allah, dan kita akan dituntun oleh Allah untuk menuju ke arah kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh dan diterima oleh bumi, begitu kita masuk ke alam kubur, diterima dengan baik, dan kita selamat di alam kubur, juga selamat ke tahap-tahap berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.